Oke, kita masuk ke tema 7, yaitu teknologi pangan atau perkembangan teknologi pangan. Nah, di Indonesia itu punya banyak banget sumber kekayaan sumber daya alam. Ada sumber pertanian, misalnya jagung, singkong, ada kacang kedelai, ada kelapa, dan sebagainya. Sumber yang lainnya yaitu adalah sumber peternakan. Ini ada telur, contoh-contoh dari sumber peternakan, ada ikan, ada daging sapi, daging ayam, daging kambing, daging rusa. Ada susu juga dari susu sapi, bisa dari susu kambing. Itu disebut dengan sumber peternakan. Nah, sumber peternakan itu asalnya dari hewan-hewan. Sedangkan kalau yang tadi sumber pertanian itu berasal dari sumbernya dari tumbuh-tumbuhan. Nah, di bab ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi pangan. Apa sih pangan? Pangan itu adalah makanan. Nah, makanan yang kayak misalnya buah, ikan, kayak telur, kalau dibiarin aja dia akan membusuk. Nah, makanya ada yang namanya teknologi pangan agar makanan itu bisa diolah dan hasilnya bisa menjadi awet atau tidak cepat busuk. Itulah jadi keuntungan dari teknologi pangan. Nah, selanjutnya hasil dari pengolahan bahan pangan itu bisa berupa tahu, tempe, mentega, keju, yogurt, kecap, ikan bandeng presto, dan sebagainya. Nah, makanan-makanan ini itu diolah dulu pakai teknologi pangan namanya, dan makanan ini bisa awet, tidak mudah busuk. Ini ada lagi nih, kayak misalnya daging bisa diubah menjadi sosis, bisa diubah jadi kornet, buah mangga bisa diubah jadi manisan, bisa stroberi bisa diubah jadi selai. Jadinya kan kalau kita makan stroberi itu kalau biasa aja jadinya busuk, kalau diubah jadi selai bisa bertahan berbulan-bulan. Nah, ini cara pengemasannya. Kalau ikan bandeng presto biasanya kalau oleh-oleh kan kalau dibungkus aja nggak pakai plastik biasa itu bisa tahannya 5 hari. Terus kalau dikemas dengan kedap udara itu bisa tahan berbulan-bulan, bisa sampai 3 bulan. Ini biasanya untuk oleh-oleh. Nah, ini adalah semuanya hasil dari pengolahan teknologi pangan. Nah, buat kalian di rumah ada tugas nih. Silakan kalian buat tabel seperti ini nanti. Ditulis bahan pertanian apa atau bahan peternakan apa di tabel sebelah kiri, dan di tabel sebelah kanan ditulis hasil pengolahan pangannya apa. Misal contoh ya, ini ada kacang kedelai, bisa dihasilkan menjadi tempe, diolah menjadi tempe. Misalnya kacang kedelai ada lagi bisa diolah menjadi apa gitu ya, ditulis di kertas. Dan tugas selanjutnya untuk teknologi pengolahan pangan, silahkan tonton video yang akan dikasih linknya setelah dari video ini ya, tentang teknologi pengolahan pangan, video pabrik-pabrik pembuat makanan dari teknologi. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi matematika, yaitu alat ukur panjang. Alat ukur panjang itu terbagi menjadi dua, yaitu alat ukur yang baku atau sudah tetap, dan alat ukur yang tidak baku atau tidak tetap. Nah, nanti kita belajar lagi nih lebih detail pengertian dari baku dan tidak baku itu apa sih. Jadi, alat ukur panjang yang baku itu adalah pengukuran yang memiliki standarnya. Standar apa? Standar dari internasional. Jadi seluruhnya dari Indonesia mau di luar negeri itu sudah tetap ukurannya, udah berstandar. Yang hasilnya akan tetap sama meskipun dilakukan oleh orang yang berbeda. Jadi dikatakan alat ukur panjang yang baku itu tidak akan berubah-ubah, tetap 1 cm, misalnya 2 cm, 3 cm, 1 km, dan sebagainya. Oke, selanjutnya alat ukur panjang yang tidak baku apa itu? Yaitu pengukurannya yang hasilnya tidak tetap berubah-ubah. Jadi misalnya orang yang berbeda itu mengukurnya dan hasilnya itu akan berbeda.
Kita lanjut nih di contoh-contohnya. Jadi contoh alat ukur panjang yang baku itu kayak yang kemarin udah kita pelajari di semester sebelumnya. Itu penggaris. Penggaris ini digunakan sebagai alat ukur yang membantu pengukuran dalam proses belajar mengajar. Bisa mengukur buku, mengukur pensil, mengukur meja belajar, dan mengukur benda-benda yang tidak terlalu besar. Yang kedua ada meteran pita atau meteran kain. Nah, meteran ini digunakan untuk mengukur benda yang lebih panjang atau yang lebih lebar. Bisa mengukur tinggi badan, bisa mengukur untuk kayak orang-orang tukang jahit itu pakai meteran kain. Yang selanjutnya adalah meteran saku. Meteran ini digunakan untuk mengukur bangun atau benda yang panjangnya kurang dari 10 meter. Meteran ini bisa digunakan biasanya oleh bapak-bapak tukang bangunan gitu, untuk mengukur tinggi tiang, untuk mengukur tinggi pintu, biar mudah menariknya. Kenapa dikatakan saku? Karena bisa ditaruh di saku dan dibawa kemana-mana. Terus yang keempat ada meteran roll besar. Nah, ini digunakan untuk mengukur panjang atau lebar tanah. Biasa digunakan untuk mengukur jalan, mengukur tanah orang gitu ya, kebun itu. Jadi itu penggunaannya ya. Oke, selanjutnya contoh alat ukur panjang yang tidak baku itu adalah jengkal atau dalam bahasa kitanya kilan. Jengkal itu adalah ukuran panjang dari ibu jari ke kelingking. Ibu jari itu jempol ya, tuh kayak di gambar. Jadi itu dinamakan alat ukur jengkal. Yang kedua adalah depa. Depa itu dari panjang ujung jari tangan kanan ke ujung jari tangan kiri yang kita rentangkan, kayak kita rentangkan tangan, itu namanya satu depa. Yang ketiga ada yang namanya hasta atau lengan ya, sebanyak lengan kita. Itu ukurannya dari panjang siku sampai ujung jari tengah. Itu namanya satu hasta atau satu lengan bisa disebut. Yang keempat ada langkah kaki. Satu langkah itu ya panjang jarak satu telapak kaki ke telapak kaki yang lainnya saat kita berjalan normal. Tuh disebut dengan satu langkah kaki. Nah, kenapa alat-alat ukur ini disebut alat ukur panjang yang tidak baku? Karena setiap orang itu berbeda. Misalnya ada kakak yang lebih tinggi, satu langkah kakinya lebih besar dari langkah kaki adik, atau hastanya lengannya lebih panjang yang kakak daripada lengan yang adik. Itu disebut dengan panjang yang tidak baku, hasilnya itu berbeda. Nah, untuk tugas kalian yang matematika ini silakan mengukur lebar dari pintu dan jendela pakai jengkal. Berapa jengkalnya? Itu ya, ditulis di kertas lembar. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih. Jika ada yang mau ditanyakan langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.